yang bertema perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan menghadapi risiko malapraktik dan tuntutan hukum. Yang terhormat Bapak Ibu yang akan menjadi teman diskusi hari ini, senang sekali rasanya saya hari ini dan kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan semoga senantiasa diberikan kelancaran hingga akhir acara. Perkenalkan, saya Zuhairia, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Herianto MKSH MAD MKes yang telah berkenan untuk menjadi narasumber karena bersedia berbagi ilmu beliau. Juga tidak lupa kepada Palukum Indonesia yang sangat terbuka untuk menyelenggarakan sehingga acara pada pagi ini dapat terlaksana. Oh ya teman-teman, aku mau ngingetin selama acara berlangsung, teman-teman mohon untuk menjaga ketertiban bersama, dilarang mengaktifkan fitur audio kecuali jika diperlukan, dan dilarang mengirim pesan jika tidak berkepentingan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus malapraktik di dunia medis ini benar-benar sedang menjadi perbincangan hangat ya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Palu Hukum Indonesia merasa perlu untuk mengangkat dan membahas lebih dalam tentang ini. Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita akan mendengarkan sekaligus berdiskusi tentang pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan menghadapi risiko malapraktik dan tuntutan hukum bersama Pak Dr. Herianto AMKS HMHM ADMKes yang mana beliau ini adalah seorang yang aktif sekali sebagai penegak hukum. Bapak Dr. Herianto, apakah sudah aman? Ya, boleh, silakan. Oke. Baik, Bapak gimana kabarnya Pak hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya juga sehat. Alhamdulillah sehat juga Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kepada Bapak Dr. Herianto AMKS HMHM ADMKes. Waktu dan layar dipersilahkan kepada beliau. Baik, terima kasih. Saya langsung share ini ya materinya. Materinya kelihatan, moderator? Materi paparannya kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, Iya, baik ya. kelihatan. Suara saya juga kedengaran baik? Baik, Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua atau Founder ya Palu Hukum Pak Adi, Sarjana Hukum, Master Hukum, eh, moderator yang sama-sama kita banggakan, Bapak Ibu sekalian, peserta seminar hari ini, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa karena di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa kembali bertatap muka. Kalau tidak salah ini adalah kedua kalinya saya diminta oleh Pak Adi ya untuk menjadi narasumber karena beberapa waktu yang lalu juga pernah diminta untuk menyampaikan materi yang berbeda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pagi hari ini kita akan mencoba membangun jembatan pikiran. Dalam bahasa akademis itu intersilpa academia quarere perum. Kita akan sama-sama mengembara untuk mencari setitik kebenaran yang mungkin selama ini kita abaikan, yang mungkin selama ini tercampakkan. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa membangun diskursus dialektika terkait dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Tentu harapan saya dalam bahasa Latin itu ada sebuah ungkapan yang bijak, impanum lingua laborat sicor non orat. Artinya apa? Kita berdiskusi bukan hanya sekedar untuk memberikan semacam enrichment ya, pengayaan terkait dengan wawasan kita,
tetapi harapannya adalah ada semacam kearifan, ada semacam kebijaksanaan yang dapat kita peroleh. Jadi belajar itu tidak hanya otaknya, tidak hanya akalnya, tetapi juga hatinya. Dalam bahasa Latin itu disebut dengan in panum lingua laborat sicor non orat, atau dengan padanan kata yang lain ya non scholae sed vitae. Jadi kita berdiskusi, kita sama-sama membangun jembatan pikiran pada pagi hari ini. Tujuannya bukan hanya sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi yang jauh lebih penting adalah bisa memberikan semacam empowering, bisa memberikan semacam penguatan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena hidup yang baik adalah hidup yang bermanfaat, hidup yang bisa memberikan nilai positif kepada orang lain dan lingkungan kita. Dalam bahasa agama disebut dengan khairun nas amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah yang bisa bermanfaat untuk manusia atau orang yang lainnya. Nah, baik, saya dikasih waktu berapa menit, moderator? 30 menit. Karena mudah-mudahan jam 11 kita sudah bisa closing ya. Karena jam 11 saya kebetulan ada acara yang kurang lebih sama terkait dengan pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, eh, saya ingin memastikan suara saya kedengaran dengan baik sebelum dimulai. Kurang. Dengaran, Pak. Bagus ya. Baik. Bisa. Yang kedua, materi paparan saya melalui tayangan ini nampak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh pihak panitia, dalam hal ini Pak Adi, beberapa waktu yang lalu, saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam menghadapi risiko malpraktek atau tuntutan hukum. Saya kira ini adalah tema yang sangat menarik, tema yang sangat up to date sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum kekinian. Kenapa, Bapak Ibu sekalian, saya ingin meminjam sebuah ungkapan hukum dari Cicero bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ubi societas ibi ius. Hal yang sama saya ingin menyampaikan bahwa di mana ada aktivitas, di mana ada kehidupan, maka di situ ada kebutuhan dasar yang ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi kesehatan dengan hukum dalam pandangan saya adalah merupakan dua hal yang sangat penting, yang sangat basic, yang sangat fundamental dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagai prolog yang dapat saya sampaikan sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih jauh terkait dengan materi kita, saya ingin menyampaikan sebuah ungkapan yang mungkin dapat menjadi renungan untuk kita dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa mengobati orang yang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali ini adalah merupakan salah satu tokoh dalam dunia Islam yang banyak melahirkan ide dan gagasan dan pikiran-pikiran yang kita jadikan sebagai guidance ya, yang kita jadikan sebagai pedoman sampai dengan saat ini. Nah, menurut beliau bahwa mengobati orang yang sakit itu hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Harus ada sebahagian di antara kita yang mengemban atau menunaikan amanah tersebut. Nah, dalam hal ini representasinya adalah tentu mereka yang berkecimpung atau diberikan authority, kewenangan, dan kompetensi atau kapasitas dalam bidang kesehatan. Nah, dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan ya disebut sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, ini perlu saya berikan sebagai underline, sebagai garis bawah bahwa dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, itu sumber daya kesehatan, khususnya mereka yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan, itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tenaga medis, ada yang disebut dengan tenaga kesehatan. Nah, kalau dulu
itu masih menggunakan satu nama atau labeling, yaitu tenaga kesehatan. Nah, sekarang itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan tenaga medis, ada yang disebut dengan tenaga kesehatan. Tenaga medis sendiri adalah dokter dan dokter gigi, sementara tenaga kesehatan adalah profesi kesehatan yang lain. Nah, yang kedua, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar, sama halnya dengan education, sama halnya dengan pendidikan, sama halnya dengan ekonomi, sama halnya dengan security, keamanan. Jadi empat hal ini ya, pendidikan, ekonomi, keamanan, dan kesehatan adalah merupakan kebutuhan dasar. Saudara-saudara sekalian, mungkin Anda akan selalu mendengar dan melihat yang ada hubungannya misalnya dengan suksesi, pemilihan kepala daerah, entah bupati, wali kota, gubernur, termasuk mungkin presiden. Selalu yang menjadi isu sentral adalah salah satunya kesehatan, selain dengan masalah pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Kita sering mendengar bahwa pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian ya termasuk juga dari sisi sembako atau ekonomi ya, yang ada hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat. Nah, hal yang sama juga terkait dengan security, terkait dengan keamanan. Nah, kemudian selanjutnya bagi kita yang belajar hukum tentu kita memahami dengan baik, tentu kita sudah makfum dengan hal ini bahwa dalam pendekatan black letter of law ya, dalam pendekatan ius constitutum ya, dalam pendekatan normatif atau positivistik, kita menyadari betul bahwa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama kita yang kemudian bersepakat sesuai dengan pasal 3 ayat 3 UUD 45 bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum atau the rule of law atau Rechtsstaat. Nah, tentu yang menjadi rujukan utama kita yang kita jadikan sebagai ide atau cita hukum adalah UUD 45. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya di pasal 28H ayat 1, itu dengan sangat tegas atau secara eksplisit itu dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, kemudian bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ini yang perlu kita underline ya, bahwa di dalam konstitusi kita, kalau kita merujuk kepada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan pembuatan atau pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, tentu yang paling tinggi posisinya adalah Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Semua regulasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan, TAP MPR, undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian dan lembaga, peraturan daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan sebagainya, itu tidak boleh bertentangan dengan ide atau cita hukum atau konstitusi kita yang sudah memberikan amanah bahwa itu adalah merupakan right, itu adalah merupakan hak. Dalam bahasa pendekatan hak asasi manusia atau human rights, kita mengenal ada dua. Ada yang disebut dengan Menschenrechten, ada yang disebut dengan Grundrechten. Nah, terkait dengan kesehatan ini adalah merupakan kebutuhan Grundrechten ya, merupakan kebutuhan dasar yang mau tidak mau itu menjadi kewajiban state, menjadi kewajiban negara untuk memenuhi itu. Nah, mungkin nanti akan ada pertanyaan sebagai diskursus, bagaimana dengan dasainnya, bagaimana dengan law in actionnya. Nah, tentu ini akan menimbulkan tanggapan, argumen yang bisa saja berbeda. Ada yang mungkin mengatakan itu sementara dalam proses on the way untuk mewujudkan itu, untuk memenuhi itu, atau mungkin ada yang dengan sangat tajam dan kritis mengatakan bahwa hak-hak kesehatan itu sejauh ini negara belum dapat memenuhi itu dengan baik. Dan saya kira dalam percakapan akademis itu hal yang jamak, yang biasa saja. Nah, kemudian saudara-saudara, pada tataran lex specialis derogat legi generale atau ketentuan perundang-undangan yang bersifat lebih khusus ya, kita dapat lihat sebagai ius constitutum
Itu tepatnya di pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial. Jadi artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita membahas terkait dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan atau pelayanan kesehatan yang optimum ya, tentu tidak bisa hanya kita melihatnya dari satu sisi saja. Kita tidak boleh hanya melihatnya secara kasat mata atau secara fisik saja, tetapi juga jiwanya. Dalam lagu itu sering kita dengar, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Jadi bukan hanya fisiknya ansi, tetapi juga jiwanya. Tidak hanya terkait dengan fisik dan jiwanya, tetapi juga bagaimana setiap orang itu dapat membangun human relation, dapat membangun hubungan sosial secara baik. Kalau menggunakan pendekatan WHO, tentu yang dianggap masyarakat yang sehat atau terpenuhi hajat kesehatannya adalah mereka yang tidak hanya terbebas dari penyakit, tetapi juga secara produktif, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Nah, selanjutnya saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan sedikit sebagai guidance ya bagi kita yang belajar hukum itu sebagai umbrellanya. Ada begitu banyak regulasi yang harus kita pahami, yang harus kita cermati kalau kita membahas atau membicarakan terkait dengan legal rules ya, terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang membahas terkait dengan kesehatan. Tentu rujukan kita adalah salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 1981. Ya, mudah-mudahan 1 tahun terakhir ini akan bisa dirampungkan sehingga bisa segera diundangkan. Kita tahu betul bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ya terkait dengan KUHP yang baru itu nanti tanggal 2 Januari tahun 2026 sudah berlaku. Sementara ketentuan formilnya dalam hal ini KUHP-nya belum berubah. Nah, yang kedua tentu terkait dengan hak-hak yang sifatnya privat ya, yang ada hubungannya dengan KUH Perdata yang mungkin nanti akan banyak kita kupas terkait dengan misalnya wan prestasi atau mungkin onreh mati kedat, perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, selanjutnya saya akan memberikan semacam ini penegasan karena hampir di setiap pertemuan baik secara memberikan materi di kampus di tingkat S1, S2, dan S3, begitu juga dalam diskursus seminar, masih seringkali praktisi kesehatan dan praktisi hukum menggunakan undang-undang yang sebenarnya sudah dihapus. Baik dalam pembuatan dokumen-dokumen administratif yang berimplikasi yuridis secara apa namanya administrasi hukum maupun dalam praktek beracara hukum. Tentu kita pahami bahwa kalau kita menggunakan regulasi atau undang-undang yang sudah dihapus sebagai dasar sebagai rujukan ya tentu tidak ada gunanya. Dalam bahasa sendagura saya tidak mungkin orang yang sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, saya ingin memberikan penegasan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, tepatnya tanggal 8 Agustus tahun 2023, itu ada begitu banyak peraturan perundang-undangan yang sudah dihapus. Nah, bagi kita sekali lagi yang belajar hukum dan pemerhati hukum, kita akan mengenal asas fiksi hukum atau kadang disebut dengan ignorantia juris non excusia. Ketika undang-undang itu sudah diundangkan dalam lembaran negara atau berita negara, maka dianggap semua warga negara itu sudah mengetahui dan wajib untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Nah, itulah yang kita kenal sebagai asas fiksi hukum atau ignorantia juris non excusia. Nah, ada beberapa peraturan perundang-undangan setelah berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru ini sudah dihapus. Misalnya Undang-Undang Nomor 4199 terkait dengan obat keras. Itu sudah dihapus, tidak berlaku lagi itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 terkait dengan penyakit menular, itu wabah penyakit menular. Itu sudah dihapus. Ini yang menjadi ironi ya, Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan. Itu juga sudah dihapus.
dalam beberapa kesempatan, misalnya ketika mahasiswa ujian atau memberikan argumen pendapat hukum, kadang masih menggunakan undang-undang yang lama, Undang-Undang Nomor 36 2009 itu. Nah, sesungguhnya undang-undang ini sudah dihapus. Atau mungkin Undang-Undang Nomor 20 2013 terkait dengan pendidikan kedokteran. Kemudian yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Itu juga sudah dihapus, tidak berlaku lagi. Begitu juga Undang-Undang Nomor 38 2014 terkait dengan tenaga keperawatan juga sudah dihapus. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan itu juga sudah dihapus. Tidak berlaku lagi itu. Termasuk Undang-Undang Nomor 4 2019 tentang kebidanan juga sudah dihapus. Ini sengaja saya sebutkan paling terakhir, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang eh, praktek kedokteran itu juga sudah dihapus. Dan ironinya masih kadang dijadikan sebagai rujukan. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 44 2009 tentang rumah sakit. Coba Anda lihat dalam beberapa misalnya MOU, kerjasama atau perjanjian, itu masih kadang dicantumkan undang-undang ini sebagai dasarnya, sebagai pedomannya, sementara sudah dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, baik sebagai praktisi hukum maupun sebagai praktisi kesehatan, ini dapat betul-betul menjadi underline ya, garis bawah, karena jangan sampai nanti Bapak Ibu membuat produk atau administrasi yang berimplikasi hukum masih mencantumkan undang-undang yang sudah dicabut atau dihapus ini. Begitu juga nanti dalam memberikan semacam tanggapan, argumen, atau pendapat hukum, ya tidak bisa lagi dijadikan ini sebagai rujukan. Saya kira itu yang paling penting karena kesalahan elementer ini masih sering saya jumpai baik dalam dunia kampus maupun pada tataran praktek ya, praktek di beberapa tempat ini. Ini perlu Anda pahami karena Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ini sebenarnya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu dia apa namanya merangkum ya, mengakomodir semua peraturan perundang-undangan. Walaupun mungkin perundang-undangan ini masih menimbulkan semacam tanggapan yang berbeda atau pro kontra. Tapi setidaknya undang-undang ini secara positif dapat kita maknai itu sudah mulai mencoba mengakomodir semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi Anda yang pernah kuliah, mungkin Anda akan sulit untuk menjawab ketika ada pertanyaan, apakah kita negara hukum atau negara undang-undang? Kenapa dikatakan seperti itu? Begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang kita buat sehingga memungkinkan terjadinya semacam tumpang tindih antara satu ketentuan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang yang lain. Nah, saya kira undang-undang kesehatan ini setidaknya bisa menjadi semacam ruang dan kesempatan yang baik untuk kita bisa melihat kalau memang ada kekurangan yang mungkin bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan. Saya tidak membahas lagi undang-undang yang lain yang sifatnya sebagai turunan di bawahnya, misalnya peraturan Menteri Kesehatan atau mungkin peraturan pemerintah. Tapi setidaknya undang-undang yang menjadi legal rules-nya, yang menjadi umbrella-nya, dapat kita jadikan sebagai rujukan kita untuk membahas lebih jauh banyak hal nanti ke depannya. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengantarkan sedikit kepada kita supaya kita bisa sampai kepada sebuah pemahaman yang holistik ya, pemahaman yang utuh atau komprehensif kalau kita membahas terkait dengan malpraktek. Karena kita tidak bisa langsung tiba-tiba ujuk-ujuk sampai kepada hilirnya, sementara hulunya kita tidak mencoba memahami dan mencermati secara lebih utuh ya. Nah, saya ingin menjelaskan pada kesempatan yang baik ini bahwa kalau kita membahas terkait dengan hubungan profesional ya, tenaga medis dalam hal ini dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan atau profesi kesehatan yang lain dengan pasien, tentu kita harus menariknya sedikit ke belakang. Nah, hubungan tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien pada awalnya itu kalau kita ingin menarik ke belakang dalam sejarah perjalanan panjang hubungan antara tenaga medis dengan pasien
itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya hubungannya itu lebih dominan hubungan yang bersifat paternalistik. Apa yang dimaksud dengan hubungan paternalistik? Hubungan yang bersifat father. Father itu artinya kebapaan. Ada kecenderungan kita eh, dalam beberapa dekade dasawarsa ke belakang ini secara historikal ya, kalau kita menarik genealoginya bahwa itu lebih banyak seorang pasien ketika misalnya datang kepada dokter ya, atau sebutlah kalau dulu ada yang disebut dengan mantri kalau perawat, atau mungkin dia datang ke puskesmas atau rumah sakit, itu lebih banyak dia mempercayakan terkait dengan kondisi dan keadaannya. Silahkan, saya diperiksa, mau diobati, mau dilakukan apa saja silahkan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ada posisi hubungan yang disebut dengan paternalistik, father. Ibaratnya seorang anak kepada ayahnya. Ada semacam trust, ada semacam kepercayaan yang sangat kuat bahwa ketika mereka datang, ketika mereka diobati ya justru ya kepada mereka-mereka inilah yang bisa menyembuhkan. Apapun itu tindakan yang dilakukan kepada yang bersangkutan. Jadi lebih dominan hubungan itu bersifat paternalistik yang dikuatkan dengan trust atau kepercayaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seiring dengan berjalannya waktu, tentu dalam bahasa hukum itu sering kita kenal hetrehin achte de feiten an. Artinya apa? Masyarakat kita itu kan begitu cepat berubah, move. Dia moving bergerak dengan sangat cepat, sementara kadang biasanya aparat penegak hukumnya atau ketentuan peraturan perundang-undangannya relatif agak kesulitan untuk bisa menyesuaikan. Nah, kondisi dan keadaan masyarakat kita kemudian berkembang ya mungkin sekitar tahun 1970-an ya, setelah adanya kasus malpraktek dokter Setia Ningrum di Pati. Kalau nanti misalnya Anda searching di Google, itu Anda akan mendapatkan itu menjadi salah satu cikal bakal kalau kita membahas terkait dengan malpraktek. Seorang ibu, istri tentara, meninggal setelah diberikan obat antibiotik. Dulu ada obat yang disebut dengan streptomycin. Nah, itu mengalami shock anafilaktik, kemudian tidak dapat tertolong, tidak dapat terselamatkan jiwanya, nyawanya, sehingga yang bersangkutan keluarganya, dalam hal ini suaminya, kemudian mengajukan komplain atau keberatan. Sehingga kemudian diperiksa di pengadilan, dokter Setia Ningrum yang ada di Pati kemudian divonis bersalah dan menjalani hukuman percobaan 10 bulan. Nah, itu menjadi salah satu jejak sejarah terkait dengan malpraktek itu sendiri. Nah, sejak saat itu kemudian khusus di negara kita, hubungan tenaga medis atau dokter, perawat dengan pasien berubah dari hubungan yang paternalistik menjadi hubungan transaksi terapeutik atau kadang disebut dengan hubungan mediko-legal antara tenaga medis dengan pasien itu sendiri. Nah, kalau kita tarik dalam perspektif hukum keperdataan, kemudian dia menjadi hubungan atau perjanjian yang sifatnya transaksional. Ini tentu tidak bisa dipisahkan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Bagi Bapak Ibu yang konsen dalam bidang keperdataan, pasal 1320 tentu memahami betul terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau perikatan. Yang pertama adalah kesepakatan, sepakat atau tidak. Dalam perspektif medis itu disebut dengan informed consent. Jadi semua tindakan medis yang dilakukan itu harus ada informed consentnya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Itu bentuk persetujuannya. Kemudian yang kedua, syarat sahnya perjanjian ada yang disebut dengan cakap. Artinya telah berumur dalam perspektif keperdataan itu 21 tahun atau lebih. Kalau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya 18 tahun atau lebih. Kalau kita menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 terkait dengan perkawinan dan perubahannya yaitu umur 19 tahun atau lebih yang dianggap dewasa. Nah, kemudian yang ketiga, syarat sahnya perjanjian itu adalah ada objek tertentu. Tentu objeknya dalam bidang pelayanan kesehatan itu lebih banyak objeknya yang bersifat pelayanan yang
bukan dalam bentuk materi atau kebendaan, tapi bersifat pelayanan jasa. Nah, kemudian syarat yang keempat, sebab yang halal. Sebab yang halal artinya tindakan atau perbuatan yang dilakukan yang ada hubungannya dengan perjanjian itu diizinkan atau tidak terlarang, tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak bertentangan dengan ketertiban. Kalau kita menggunakan dalam tinjauan hukum kesehatan, ya contoh salah satunya yang dianggap bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan hukum, yaitu adalah menggugurkan kandungan atau abortus kriminalis. Karena ada beberapa tindakan abortus, kalau menggunakan tinjauan undang-undang kesehatan, itu tidak dapat dihukum selama untuk kepentingan medis atau untuk kepentingan keselamatan pasien dan janinnya dan sebagainya. Nah, hubungan kontraktual ini, Bapak Ibu sekalian, tentu melahirkan right dan duty, tentu melahirkan hak dan kewajiban. Hak dari tenaga medis, dokter, atau mungkin tenaga kesehatan, dan hak dan kewajiban dari penerima layanan atau pasien. Bentuk pelayanan yang diberikan, terutama bagi ibu sebagai praktisi, bapak ibu praktisi kesehatan, tentu sudah mengerti betul ya bahwa pelayanan yang diberikan dalam dunia kesehatan itu, dalam undang-undang kesehatan yang baru itu setidaknya ada 5, yang sebelumnya hanya 4. Yang pertama adalah pelayanan kuratif. Kuratif itu artinya pengobatan. Jadi kalau kita datang di puskesmas atau di rumah sakit, kalau sakit kita datang kemudian diobati, diperiksa dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan pelayanan kuratif. Kemudian ada preventif, prevention, pencegahan. Nah, pencegahan yang diberikan ini bisa saja dalam bentuk misalnya memberikan apa ya, vaksinasi dan sebagainya. Kemudian pelayanan dalam bentuk rehabilitatif. Rehabilitasi misalnya orang yang kecelakaan dan sebagainya, misalnya harus mendapatkan pelayanan fisioterapi untuk apa ya, pemulihan misalnya kontraktur, atau dalam bahasa medis ada yang disebut dengan apa namanya, dislokasi ya dan sebagainya, ya itu harus direhab, atau mungkin kondisi-kondisi penyakit tertentu yang memang juga harus direhab, yang biasanya penyakit-penyakit yang sifatnya kronik dan sebagainya. Kemudian ada juga yang disebut dengan promotif, untuk meningkatkan status kesehatan, mungkin dengan apa namanya, suplemen dan sebagainya, atau mungkin dengan lingkungan yang sehat, pola makan diatur, istirahat yang cukup dan sebagainya itu. Yang tambahan yang terakhir dalam Undang-Undang Kesehatan ini yang disebutkan secara eksplisit itu terkait dengan pelayanan paliatif. Paliatif itu adalah pelayanan yang diberikan kepada mereka yang kondisi dan keadaannya itu tidak dimungkinkan lagi dapat sembuh seperti sedia kala. Misalnya mereka yang mengalami kondisi keadaan kanker ya, stadium lanjut, stadium 4 dan sebagainya. Yang perlu dijadikan sebagai rujukan, terutama kita yang sebagai praktisi hukum, bahwa ada sesuatu yang berbeda itu kalau kita membahas terkait dengan pelayanan kesehatan. Tidak sama dengan pada umumnya perjanjian atau perikatan yang lain. Apa yang berbeda? Bahwa di dalam perjanjian itu, Bapak Ibu sekalian, dia lebih banyak berorientasi kepada ispenim perbintenis. Jadi bukan resultat perbintenis. Apa yang dimaksud dengan ispenim perbintenis adalah ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk melayani, untuk mengobati, untuk menyembuhkan pasiennya. Jadi itu yang menjadi dasar klausula dari perjanjiannya yang disebut dengan ispenim perbintenis. Jadi kalau perjanjiannya harus sembuh, berapa banyak tenaga medis atau tenaga kesehatan dan rumah sakit yang kemudian bisa dibawa ke pengadilan secara keperdataan karena tidak sembuh sesuai dengan perjanjiannya. Nah, yang disebut dalam bahasa medis itu disebut dengan resultat perbintenis. Nah, inilah yang menjadi kekhasan perbedaan dalam dunia pelayanan kesehatan. Jadi bukan berorientasi kepada hasil, tetapi orientasinya adalah kepada ikhtiar atau usahanya. Apakah sudah dilakukan ikhtiar dan usaha yang sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan kepada pasiennya?
Tentu dengan menggunakan resources, baik human resourcesnya, sumber dayanya, menggunakan dokter yang terbaik, dokter spesialis dan sebagainya, menggunakan sarana, prasarana, peralatan yang memadai. Kalau itu sudah dilakukan, artinya apa? Ispenin perbintenisnya sebagai klausula dari perjanjian itu sudah dipenuhi. Persoalan sembuh atau tidak itu persoalan yang lain. Nah, tetapi harus ada ikhtiar, harus ada usaha yang sungguh-sungguh. Ini diatur secara tegas di dalam pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi tolong ini dipahami agak berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang lainnya. Kalau kesehatan itu bukan kepada outputnya, tetapi kepada prosesnya. Ini yang membedakan ya. Jadi jangan sampai kita sebagai praktisi hukum yang tidak memahami ini kemudian sedikit-sedikit kemudian kita bawa ke ranah pengadilan bahwa kenapa dia tidak sembuh. Akhirnya kita gugat sebagai tindakan atau perbuatan yang wan prestasi atau ada perbuatan yang kita anggap sebagai onreh mati kedat atau perbuatan melawan hukum. Ini salah satu bentuk kalau kita berbicara terkait dengan proteksi dan perlindungan dalam dunia kesehatan. Inilah salah satu bentuk atau poin yang sebenarnya untuk memberikan guidance ya panduan kepada kita supaya ada proteksi dan perlindungan kepada mereka yang memilih profesi dalam dunia kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan kepada kita semua sebagai bahan diskusi ya. Karena seringkali ada pertanyaan yang muncul, kalau begitu tindakan medis, tindakan kesehatan yang legal atau tindakan yang sah, tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang akuntabel itu yang bagaimana? Saya kira secara sederhana saya ingin memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal ini dan mungkin pembahasan lebih jauh bisa Bapak Ibu kembangkan nanti. Kalau kita ada tanya jawab bisa kita kembangkan. Nah, tindakan medis atau tindakan pelayanan kesehatan yang legal atau akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan, saya mencoba memberikan garis besarnya, yaitu adalah tindakan yang sesuai norma dalam ilmu kedokteran, standar pelayanan, standar profesi, dan standar pelayanan operasional. Jadi kalau dalam dunia medis itu bukan SOP, tapi disebut dengan SPO. Nah, kalau di luar dunia medis itu disebut dengan SOP, Standar Operating Procedure. Kalau dalam dunia kesehatan itu disebut dengan SPO. Itu di mana diatur? Diatur dalam pasal 291 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Kesehatan. Ini disebut dalam dunia medis legi artis. Jadi tindakan yang legi artis. Tindakan yang legi artis itu adalah tindakan yang sesuai dengan norma. Norma itu artinya perintah ya. Kalau kita bagi yang belajar hukum, kalau norma itu kan cuma dua isinya. Prohibitur dan mandatur, geboden atau perboden. Itu norma. Jadi jangan disamakan norma dengan undang-undang. Beda norma dengan undang-undang. Asas norma undang-undang itu beda. Asas melahirkan norma, norma melahirkan undang-undang. Jadi kalau norma itu berarti ada mandaturnya, ada prohibiturnya. Ada perintahnya dan ada larangannya. Jadi saya ulangi, tindakan medis yang legal yang disebut dengan lege artis adalah tindakan yang sesuai dengan norma dalam ilmu kedokteran, standar pelayanan, standar profesi, dan SPO. Dan yang berikutnya, sesuai dengan indikasi medis atau kebutuhan medis pasien. Nah, sekarang pertanyaannya, standar pelayanan itu siapa yang buat? Nah, standar pelayanan itu dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kalau di tingkat provinsi disusun dan dibuat oleh Dinas Kesehatan. Kalau standar profesi itu dibuat oleh organisasi profesi. Kalau dokter ID, kalau perawat PPNI, kalau bidan ya asosiasi atau perkumpulan kebidanannya dan sebagainya. Sementara SPO itu dibuat oleh Vaskes. Vaskes itu fasilitas kesehatan, rumah sakit. Nah, itu yang membuat terkait dengan SPO itu. Nah, itulah yang selalu ketika ada dalam pengalaman saya, baik secara empirik, menangani
kasus-kasus seperti inilah yang selalu diuji. Legi artisnya, apakah sesuai dengan norma, sesuai dengan undang-undang, standar pelayanan, standar profesi, dan SPO. Kalau terpenuhi, kemudian kita masuk. Apakah sesuai dengan indikasi medis atau kebutuhan medis pasien? Kalau bahasa Sendaguraunya, jangan sampai sakit kepala misalnya, migrain, kemudian dikasih obat yang tidak sesuai peruntukannya. Misalnya obat gastritis lambung, artinya tidak sesuai dengan kebutuhan medisnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk bisa mengetahui kebutuhan medis? Bagi praktisi kesehatan, tentu harus ada tahapan, harus ada observasi, kemudian harus ada apa namanya tanya jawab, harus ada pemeriksaan fisik, harus ada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, darah, kencing, ronsen, dan sebagainya. Baru kemudian bisa ditentukan bahwa yang bersangkutan kondisi dan keadaannya mengalami sakit ini. Sehingga kebutuhan yang diperlukan misalnya butuh O2, butuh H2O, butuh air misalnya, butuh cairan, atau dia kekurangan darah dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan informed consent, persetujuan. Nah, persetujuan ini diatur dalam pasal 293 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan. Persetujuan itu ada dua, ada persetujuan tertulis dan ada persetujuan yang sifatnya lisan. Kapan suatu persetujuan itu harus secara tertulis? Nah, itu diatur dalam pasal 293 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Persetujuan yang sifatnya tertulis itu diberikan kepada pasien untuk tindakan-tindakan yang sifatnya invasif dan berisiko tinggi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan invasif dan berisiko tinggi? Misalnya tindakan yang terkait dengan pembedahan, pemberian obat yang mungkin melalui pembuluh darah dan sebagainya. Karena tindakan-tindakan ini berisiko terkait dengan jiwa keselamatan pasien, bahkan mungkin kalau tidak dilakukan dengan baik secara profesional, tentu akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk kepada pasien. Nah, inilah yang kadang menimbulkan yang disebut dengan malpraktek, karena bisa menimbulkan penyakit, kecacatan, bahkan mungkin meninggal dunia atau kematian. Nah, kalau kita melihat misalnya manual persetujuan tindakan kedokteran dalam Konsil Kedokteran itu halaman 19 2006 yang diambil sebagai anjuran dari General Medical Council di Inggris, itu ada beberapa tindakan yang memerlukan persetujuan secara tertulis. Yang pertama adalah tindakan terapeutik yang bersifat kompleks, menyangkut risiko dan efek samping yang bermakna. Tadi yang saya sampaikan ya, pembedahan misalnya, pembedahan yang sifatnya membongkar, membuka perut misalnya, abdomen, kepala dan sebagainya. Kemudian tindakan-tindakan yang lainnya. Kemudian tindakan kedokteran yang bukan dalam rangka terapi. Ah, ini yang sering terjadi. Saya pernah menangani beberapa kasus dan inilah yang sering terjadi, Bapak Ibu, tindakan yang tidak ada hubungannya dengan ketentuan atau kepentingan terapi. Apa itu untuk kepentingan kosmetik, untuk kepentingan kecantikan. Seorang ibu-ibu misalnya sudah cantik, hidungnya sudah tinggi, ingin dimancungkan. Nah, hidungnya ingin dikasih tinggi, pipinya yang tembem ingin dibuat menjadi zirus dan sebagainya. Kemudian dagunya ingin dibuat ada kayak aliran air di tengah-tengah misalnya dan sebagainya. Kemudian dikasihlah dia dalam bentuk silikon cair. Ternyata silikonnya itu kemudian masuk dalam pembuluh darah, kemudian dibawa sampai ke mata, kemudian terjadi kebutaan. Nah, ini juga yang bisa terjadi. Nah, biasanya yang begini memerlukan persetujuan, bukan biasanya, harus ada persetujuan secara tertulis. Karena bukan untuk kepentingan terapi, bukan untuk kepentingan pengobatan. Dan ini yang lagi marak sekarang. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga ingin glowing, ingin gagah semuanya, hidung sudah bagus, sudah tinggi mancung dikasih pendek, sudah pendek ingin dikasih mancung, telinga kecil ingin diperlebar dan sebagainya. Ini memerlukan persetujuan secara tertulis. Kemudian tindakan kedokteran yang memiliki dampak bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien. Ya, tindakan-tindakan yang bisa membuat seseorang tidak bisa melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, misalnya di kantor,
Mungkin misalnya tangannya, apanya dan sebagainya, sehingga dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Mungkin kalau dia seorang pegawai, karyawan, ya mungkin sebagai operator, kemudian ada tindakan yang kita lakukan yang bisa membuat sementara waktu sehingga fungsi itu tidak dapat dilakukan. Itu juga memerlukan persetujuan, termasuk tindakan yang ada hubungannya dengan penelitian. Inilah Bapak Ibu sekalian, tindakan-tindakan medis yang dapat dianggap akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa saya rangkum menjadi dua saja. Kapan suatu tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan? Dua saja. Yang pertama memenuhi syarat legi artis, yang kedua harus ada informed consent-nya. Kalau ini sudah terpenuhi, insya Allah kalau misalnya ada yang komplain dan keberatan, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa kita yang belajar hukum ya, kalaupun terjadi sesuatu di luar itu yang sifatnya unpredictable, bukan dolus, bukan sengaja, tapi mungkin sifatnya hanya kelalaian. Itu pun juga sifatnya kelalaian ringan. Jadi ya bukan culpa lata, bukan kelalaian berat. Kalaupun terjadi kelalaian disebut dengan culpa levis. Sebahagian ahli termasuk saya menganggap bahwa kelalaian sifatnya ringan yang tidak bisa diprediksi itu tidak dapat dihukum. Artinya kalau semua SOP sudah dipenuhi, standar profesi sudah dilakukan, standar pelayanan sudah disesuaikan, kebutuhannya terpenuhi, persetujuannya sudah dilakukan, tiba-tiba misalnya dia mengalami shock anafilaktik, ya tidak ada masalah. Menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Inilah salah satu bentuk juga perlindungan dan proteksi yang dapat diberikan kepada tenaga medis atau kepada tenaga kesehatan. Saya ingin jelaskan pada kesempatan ini secara cepat-cepat apa sih yang dimaksud dengan malpraktek. Saya tidak jelaskan lagi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya lebih firm dengan apa yang disampaikan oleh Ellis dan Hartley. Anda bisa mencari referensi literatur yang begitu banyak terkait dengan malpraktek, tapi saya menggunakan referensi dari Ellis dan Hartley bahwa malpraktek adalah batasan spesifik dari kelalaian yang ditujukan pada seseorang yang telah terlatih dan berpendidikan, yang menunjukkan kinerjanya sesuai dengan bidang tugas atau pekerjaannya. Jadi malpraktek itu adalah semacam batasan kepada mereka yang terlatih dan berpendidikan. Dalam bahasa kita, kita sebut sebagai mereka orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memiliki science of knowledge, memiliki skill, dan memiliki harapan kita adalah memiliki moral yang bagus. Karena rujukan setiap profesi yang dianggap profesional adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang memadai sesuai dengan bidangnya, memiliki keterampilan yang cukup, dan memiliki moral yang baik. Kalau itu dimiliki, saya kira tidak ada masalah semuanya. Tidak akan terjadi yang disebut dengan tindakan-tindakan malpraktek atau tindakan-tindakan yang menyimpang lainnya. Saya tidak jelaskan lagi lintas sejarah malpraktek, itu sangat panjang. Anda bisa melihat kurang lebih 2500 sebelum Masehi pada zaman Kot Hammurabi itu ada undang-undang yang tertua dalam peradaban manusia bagi kita yang belajar hukum, ada yang disebut dengan Kot Hammurabi. Nah, undang-undang itu kalau misalnya ada orang yang berprofesi sebagai tenaga medis atau dokter, kalau dulu disebut dengan tabib itu, kemudian melakukan malpraktek, itu tangannya dipotong. Itu secara jelas kalau Anda mencari di Kut Hammurabi itu ada. Sama dengan sumpah Hippocrates yang dijadikan sebagai Father of Medicine, dijadikan oleh dokter itu sebagai bapak kedokteran, yaitu sumpah Hippocrates juga ada. Kemudian kalau Anda ingin melihat peristiwa yang sangat mengenaskan itu pada saat eh, akhir Perang Dunia Kedua ya, pada masa Hitler itu. Begitu banyak tindakan-tindakan yang sifatnya mencederai dunia kesehatan yang dianggap sebagai malpraktek. Misalnya percobaan orang kembar, kurang lebih 1000 pasangan dan hampir 800 pasangan kemudian meninggal dengan hanya tujuan untuk mencari ras atau keturunan bangsa Arya dari Jerman pada saat itu. Nah, yang selanjutnya, secara cepat-cepat saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu patologis pelayanan kesehatan. Apa saja yang menyebabkan terjadinya patologis? Kalau patologis itu dalam dunia medis, penyebab atau penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya masalah itu. Patologis dalam bidang pelayanan kesehatan.
Yang pertama adalah persepsi atau kebiasaan yang permisif endrimo. Ini masih dapat kita lihat pada masyarakat kita yang mungkin belum terdidik, yang belum mendapatkan sentuhan informasi yang memadai terkait dengan hukum dan kesehatan. Itu biasanya mereka menerima saja. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak nyaman atau mungkin kondisi dan keadaan pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, dia terima saja itu. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan yang tidak terupgrade pengetahuan dan keterampilannya. Ini saya kira bukan hanya dunia kesehatan, di dunia kerja manapun seringkali masih ada kondisi dan keadaan orang-orang tertentu yang memang diberikan kewenangan memberikan pelayanan, tetapi mereka tidak mau mengupgrade pengetahuan dan keterampilannya. Kenapa? Ya mungkin seperti kayak katak dalam tempurung. Dia sudah merasa cukup puas, sudah merasa cukup hebat dengan kemampuannya, padahal sesungguhnya itu sudah ketinggalan zaman, tidak up to date. Nah, ini juga bisa berimplikasi timbulnya malpraktek. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan yang bypass. Bypass itu artinya tidak mengikuti standar yang kita jelaskan tadi, tidak sesuai dengan SPO-nya, tidak sesuai dengan standar profesi. Ya sudahlah, pokoknya yang penting langsung aja ditindaki itu. Ya, dalam pengalaman saya menangani kasus-kasus begini, biasanya juga ini yang diabaikan, bypass. Seharusnya seseorang ketika masuk itu dibuatkan dulu semacam apa namanya, eh, medical record, dibuatkan catatan, kemudian ditanya, apakah Anda pernah alergi dengan obat tertentu? Apakah Anda alergi dengan makanan tertentu? Itu penting untuk ditanyakan untuk menghindari terjadinya resiko-resiko dari pengobatan yang kemudian kita berikan. Itu biasanya tidak dilakukan. Dalam istilah dunia kesehatan itu pelayanan banseret. Artinya masuk, duduk 10 orang, kemudian dokternya berjalan, periksa satu-satu, setelah itu kemudian dikasih resep langsung keluar. Saya tidak tahu kalau sekarang apa itu masih terjadi atau tidak. Nah, itu kalau dulu seperti itu, pelayanan seperti kayak Bang Seret itu. Jadi memutar saja langsung, ada 10 orang di dalam, kemudian dokter langsung periksa, kasih resep. Tapi mungkin sekarang sudah tidak terjadi karena dalam Undang-Undang Kesehatan itu sudah dibatasi. Paling tinggi kalau tidak salah hanya 3 rumah sakit. Jadi tidak boleh lagi seorang tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan itu lebih dari 3 tempat pelayanan kesehatan. Karena dikhawatirkan itu tadi mengabaikan kualitas pelayanan yang diberikan. Kemudian ada pelayanan yang sifatnya red tape ya, berbelit-belit, panjang sekali. Makanya banyak rumah sakit itu dengan konsep yang ada sekarang itu one stop service. Jadi sistem pelayanan satu atap. Jadi semua sudah ada di situ. Pendaftarannya, pelayanan penunjangnya dan sebagainya ada semua di situ. Kemudian selanjutnya aturan hukum yang tidak memadai. Ya, kita tahu betul kita seringkali undang-undang kita ketinggalan dengan perkembangan masyarakat kita. Jadi Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan, Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini kan kita anggap sebagai sebuah kemajuan ya, karena bisa menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan. Kemudian kurangnya pengawasan yang ketat dan tegas. Tentu pengawasan ini baik secara internal maupun secara eksternal. Pengawasan internal biasanya ada APIP ya kalau di pemerintah, kalau di rumah sakit itu ada komite medik, kemudian ada komite keperawatan dan sebagainya. Ada bagian pengawasan internalnya. Begitu juga sebenarnya pengawasan yang bisa dilakukan oleh organisasi profesi, termasuk NGO, termasuk masyarakat. Ini harapan yang dapat kita bangun sebenarnya kalau dapat dibangun secara positif sebagai check and balances. Nah, kondisi dan keadaan seperti inilah yang akan menimbulkan biasanya ketidakpuasan dari pelayanan yang diberikan atau kadang kita sebut sebagai dispute of law, sengketa kesehatan atau sengketa medis. Bapak Ibu sekalian, unsur kesalahan dalam pelayanan kesehatan ada 2 sebenarnya. Ada yang disebut dengan tindak pidana kesehatan formil dan tindak pidana kesehatan material. Secara cepat-cepat, formil itu dia hanya terkait dengan perbuatannya, sementara material itu perbuatan dan akibat. Dalam bahasa hukum itu disebut dengan kausalitas perban. Jadi kalau kita membahas terkait dengan malpraktek tentu ada tindakan dan tentu ada akibatnya dari kelalaian yang dilakukan. Jadi harus dipastikan apakah memang perbuatan itu ada hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan. Itulah yang disebut dengan delik material. Nah, ini tindak pidana malpraktek yang sering muncul itu pasal 438.
begitu banyak sebenarnya pasal, tetapi saya langsung ambil saja pasal yang sering terjadi dan dapat kita jumpai dalam praktek kehidupan kita sehari-hari terkait dengan hal ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama pasal 438 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama dalam keadaan gawat darurat itu dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda 200 juta rupiah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ini penting ini. Ini masih banyak yang tidak tahu ini, bahwa dalam pasal 438 pimpinannya, direkturnya, tenaga medisnya, dokter atau dokter giginya, dan tenaga kesehatannya yang tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat, itu dapat dipidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi dalam pasal 174 ayat 2, Bapak Ibu, itu dijelaskan begini. Tidak boleh dengan dalih fasilitas kesehatan misalnya rumah sakit pemerintah, swasta, atau yang lainnya menolak pasien dengan dalih meminta uang muka atau mendahulukan urusan administrasi. Apakah ada BPJS-nya atau tidak, KTP-nya atau tidak. Itu tidak boleh dalam undang-undang yang baru ini. Ini tentu menjadi tantangan bagi pihak dunia kesehatan, terutama mereka yang bergerak dalam dunia profesi kesehatan, bahwa ada kesalahan yang dilakukan tidak memberikan pelayanan terkait dengan pelayanan pasien yang gawat darurat, itu bisa diancam dengan pidana 2 tahun. Dan lebih berat lagi Bapak Ibu, kalau dia menyebabkan terjadinya kedisabilitasan dan meninggal dunia, itu pimpinan fasilitasnya atau direkturnya itu dapat dipidana paling lama 10 tahun atau denda 2 miliar. Ini masih banyak yang tidak tahu ini Bapak Ibu. Jadi ya mudah-mudahan pada kesempatan ini banyak Bapak Ibu menyampaikan ini. Sehingga setiap mereka yang berkecimpung dalam dunia kesehatan betul-betul ini menjadi warning. Ini menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, sebaliknya Bapak Ibu dalam pasal 275 itu dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk kepentingan gawat darurat dan bencana itu tidak dapat digugat secara perdata minta ganti rugi. Jadi kalau misalnya pelayanan yang diberikan dalam keadaan gawat darurat dan bencana, mungkin ada kesalahan di situ, itu tidak dapat digugat secara perdata ganti rugi. Itu diatur dalam pasal 275 ayat 2. Ini juga bentuk proteksi perlindungan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan Bapak Ibu. Tapi di sisi lain ada kewajiban. Jadi right dan dutinya harus seimbang. Hak dan kewajibannya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak jelaskan lagi lebih jauh ini, nanti Bapak Ibu bisa mengelaborasinya. Nah ini pasal 440. Kalau dalam KUHP ini pasal 359 dan pasal 360. KUHP yang masih eksis hari ini ya, bukan KUHP yang baru. Kelalaian yang menyebabkan luka berat, kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, pasal 440 itu di ayat 1, kalau menyebabkan pasien luka, itu dapat dipidana 3 tahun atau denda 250 juta rupiah. Kalau dia menyebabkan kematian, maka tenaga medis atau tenaga kesehatan itu dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, ini juga jadi warning. Jadi bukan sifatnya fobia, tetapi harus lebih hati-hati. Artinya apa? Kalau ada kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan yang menyebabkan luka berat itu dapat dipidana 3 tahun atau denda 250 juta rupiah. Kalau meninggal dunia 5 tahun atau denda 500 juta rupiah. Nah ini Bapak Ibu salah satu bentuk proteksi perlindungan kepada tenaga medis. Pasal 306 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dari pasal ini, itu diupayakan penyelesaian perselisihannya dengan melalui restoratif justice atau keadilan restoratif dengan catatan sudah melaksanakan sanksi disiplin. Jadi kalau misalnya ada kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, kemudian dilaporkan, kemudian majelis penegakan disiplin profesi sudah menjatuhkan tindakan disiplin,
itu diutamakan oleh aparat penegak hukum untuk diselesaikan dengan melalui keadilan restoratif. Dalam bahasa masyarakat yang awam itu diselesaikan secara damai. Jadi bukan melalui eh, criminal justice, bukan melalui retributive justice itu. Ini diatur dalam pasal 306 ya. Kemudian pasal 308 ini juga penting. Jadi kalau ada tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan profesinya yang kita sebut sebagai malpraktek, yang ada implikasi pidananya maupun perdataannya itu harus dimintakan rekomendasi kepada majelis profesi. Jadi harus ada rekomendasi secara tertulis yang diberikan dari rekomendasi yang diberikan oleh majelis profesi. Nah, ini juga bentuk proteksi yang diberikan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi harus ada rekomendasinya terkait dengan perbuatannya. Apakah memang ada kesalahan atau tidak, ada kelalaian atau tidak dari tindakan yang dilakukan. Dimintakan kepada majelis penegakan profesi disiplinnya. Jadi kalau undang-undang yang baru ini kan tersendiri nih. Jadi tidak masing-masing. Nah, itu harus ada rekomendasi dengan waktu paling lama 14 hari. Kalau lewat dari 14 hari ya dianggap tidak memberikan rekomendasi sehingga penegak hukum dapat menindaklanjuti. Jadi sedapat mungkin setiap rekomendasi itu dapat diberikan kepada penegak hukum sebagai dasar dan rujukan untuk mengambil keputusan apakah dapat diproses lanjut atau tidak. Ini yang terakhir, pasal 310 Undang-Undang Kesehatan dalam hal tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihannya itu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kadang kita sebut dalam bahasa kita itu non litigasi, sama dengan restoratif justice. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebut dengan diversi. Saya kira inilah poin-poin penting bentuk proteksi, perlindungan, bantuan hukum yang dapat diberikan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan kalau diduga misalnya melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya. Yang pertama, bahwa yang pertama dan utama bahwa diupayakan diselesaikan melalui non litigasi atau restoratif justice. Kemudian tindakan yang sifatnya kegawat daruratan itu tidak dapat digugat secara perdata atau dimintakan ganti rugi. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Tidak apa-apa, kita tambah mungkin 10 menit ke depan untuk tanya jawab. Saya hanya ingin memberikan pesan bijak di akhir paparan saya dari Le Bruyere bahwa dihukumnya orang yang tidak bersalah adalah urusan orang-orang yang berpikir. Kemudian dari saya, tugas kita menyatukan bukan memisahkan, memperbaiki bukan merusak, menyadarkan bukan menghakimi. Demikian paparan saya. Terima kasih atas segala perhatian ta. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dokter atas materi yang luar biasa. Kita tadi mengenal Ibu Bapak sekalian bahwa malapraktik itu sangat-sangat eh, ibaratnya sangat sekali berkaitan dengan hukum ya. Kita tadi juga mengenal bagaimana definisinya dan juga bagaimana penanganan serta penyelesaiannya. Baik, kita akan buka sesi diskusi tanya jawab kepada dua orang penanya. Eh, Pas banget nih ada dua orang penanya. Yang pertama Halo, kepada Assalamualaikum. Muhammad Subhi, boleh? Halo, Assalamualaikum. Dulu untuk Terima kasih admin Alhukum. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Ya, Mohon maaf ya, kamera saya ada gangguan ini. Tiba-tiba mati lagi. Ya, saya Muhammad Subhi. Assalamualaikum. Ini mahasiswa sarjana hukum di STIH Iblam Jakarta. Pak, beberapa tadi disampaikan dalam slide-nya yaitu mengenai informed consent ya Pak. Iya. Ya, Pak, kalau boleh mau insight ya Pak, apakah inform consent itu termasuk klausa baku yang bisa bertentangan dengan UU Undang-Undang Perlindungan Konsumen di pasal 18 ya Pak? Terima kasih Pak. Iya, makasih Pak. Lanjut, moderator. Halo, kepada Pak. Tadi bertanya, Pak. Kan? Halo.
Iya, Pak, boleh Ya, sudah terdengar. heeh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, mahasiswa dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Ini Dari mau Brebes ya? menambahkan, iya Pak, heeh. Ya. Ini Siapa mau Pak namanya? menambahkan, namanya Pak Mas Faisal, Faisal. Faisalina, Oke. Pak. Ini Pak, tadi berbicara tadi terkait tindakan medis atau informed consent gitu kan. Itu Iya. dimaksudkan bahwa persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya gitu kan. Iya. Pertanyaan gini Pak, ada sebuah kasus gitu kan, di mana perawat itu tidak memberikan suatu persetujuan tindakan medis, tahu-tahu disodorkan suatu surat saja tidak apa namanya tidak menjelaskan secara detail yang nanti akan risiko dampaknya kalau misalkan dilakukan tindakan medis. Nah, pertanyaannya gini Pak, apakah mereka kalau terjadi suatu tadi ya apa namanya kerugian terhadap pasien bisa si apa perawat tadi atau dokternya yang melakukan persetujuan tindakan medis itu bisa dikenakan sanksi Pak? Kalau bisa dasar hukumnya apa? Kalau tidak bisa bagaimana untuk proses penyelesaiannya? Karena itu ada kasus di daerah Brebes rumah sakit, pada faktanya kenyataannya emang tadi Pak, untuk persetujuan tindakan medis atau informed consent itu kurang diperhatikan betul terhadap pelayan kesehatan terutama perawat ataupun dokter. Tidak dijelaskan secara detail dalam tindakannya, makanya kadang ada suatu di dalam pasien ataupun apa namanya, keluarga pasien itu kurang mendapatkan suatu informasi yang benar-benar terbuka atau akurat gitu kan. Jadi kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Bisa dipahami ya Pak? Ya, boleh, boleh. Makasih, Pak. Yang kedua terkait tadi Pak, tindakan malpraktek. Saya baca juga terkait sanksinya. Sanksi di jerat pidana dalam KUHP terutama tadi pasal 474 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 di KUHP yang baru, bahwa setiap orang yang karena kealpaannya itu mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencarian atau profesi selama waktu tertentu, itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta. Jadi artinya di situ harus ditinjau dari kelalaiannya. Karena dari kelalaian tersebut bisa mengakibatkan suatu kerugian. Makanya tadi perbuatan itu diukur dari apa sih sebenarnya? Perbuatan itu melawan hukum itu diukur dari apa? Apakah tadi dari kepatutan, kehati-hatian, atau ketelitian, gitu kan. Iya. Sehingga sehingga tadi perbuatan tadi tidak menimbulkan suatu dampak bahaya atau kerugian terhadap pasien gitu kan. Karena faktanya tadi Pak, di dalam suatu perjanjian endorsement tadi itu kadang kurang diperhatikan betul. Artinya kurang dipaparkan secara detail, secara jelas terhadap pasien-pasien, terutama pasien yang notabene awam terhadap suatu tindakan medis tadi, persetujuan tindakan medis gitu kan, Pak. Jadi untuk kedepannya bagaimana, apa namanya, terhadap dokter ataupun perawat ataupun tenaga medis supaya memberikan suatu persetujuan tindakan medis benar-benar terbuka gitu kan. Itu Iya. saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Boleh lagi tambah moderator 1 orang mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya. Iya, Pak. Kepada Kak Febri, boleh jika ingin bertanya. Ibu Febri ya, silahkan. Suaranya tidak kedengaran ya. Oh iya Pak, mohon izin Pak, tambahan tadi pertanyaan yang ketiga Pak. Terus bagaimana jika ada suatu pasien melakukan suatu hubungan di luar nikah untuk melakukan pengguguran kandungan? Apakah dokter atau perawat bisa menolak suatu perjanjian tadi dengan alasan itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku tadi, Pak? Terima kasih, Iya, Pak. iya. Oke, oke. Bu Febri ya, satu dulu, satu. Terakhir satu ya Bu Febri sebelum ini. Karena saya setengah 12 memberikan materi mata kuliah di kampus ya. Bu Febri mau bertanya ya, tapi suaranya tidak kedengaran Bu Febri, moderator.
Gimana Bu Febri, aman? Entah Atau ya. jika Ibu bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat ya Bu. Oke ya, supaya kita hemat waktu kalau begitu, karena Bu Febri suaranya belum kedengaran. Mungkin bisa Bapak jawab dulu pertanyaan Saya dari jawab Pak. saja ya, karena mungkin setengah 12 ini nanti saya mau pamit ya, mohon maaf. Saya ingin sekali bercakap-cakap lebih lama, cuma kan setengah 12 saya harus memberikan materi kuliah ya di kampus. Baik ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak siapa moderator? Pak Yang Subi, Pak Muhammad Subi. Subi ya dari Jakarta ya, Oke. Pak Subi ya. Dari Jakarta. Ini pertanyaannya terkait dengan info consent ya, hampir sama juga. Ada satu pertanyaan dari Pak Faisal tadi ya, kalau nggak salah. Jadi saya langsung jawab saja, mudah-mudahan bisa dua-duanya terakomodir. Saya mengulang ya bahwa tindakan medis yang legal itu atau tindakan medis yang dapat dipertanggungjawabkan kalau menggunakan pendekatan teori dalam dunia hukum kesehatan itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan lege artis, ada yang disebut dengan informed consent. Jadi lege artis itu adalah tindakan yang dianggap sesuai dengan standar atau norma yang ditentukan di dalam dunia kesehatan. Standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional termasuk sesuai dengan indikasi medis atau kebutuhan medis pasien. Itu disebut dengan lege artis. Nah, yang kedua, syarat untuk dianggap bahwa tindakan medis atau pelayanan kesehatan itu akuntabel atau legal harus memenuhi syarat yang kedua yang disebut dengan informed consent. Apa sih yang dimaksud dengan informed consent, Bapak Ibu? Itu kalau Bapak Ibu coba buka nanti di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, itu tepatnya di pasal 293 ya. Di situ memang ada kewajiban dari kedua belah pihak, namanya inform dan consent. Iya. Nah, iya, inform itu artinya menginformasikan, menyampaikan. Consent itu artinya menyetujui setelah diinformasikan. Jadi harus kedua belah pihak, pihak pemberi layanan dan penerima layanan. Dalam hal ini tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan dengan pasien, tenaga medis atau dengan pasien. Nah, ini harus memang dilakukan karena ini sifatnya mandatur, perintah dari undang-undang. Itu diatur dalam pasal 293, nanti Bapak Ibu searching itu. Apa saja yang menjadi kewajiban dari tenaga medis atau tenaga kesehatan ini untuk dijelaskan? Setidaknya ya, sedikitnya harus menjelaskan terkait dengan yang pertama diagnosis. Diagnosis itu artinya apa? Eh, ada hubungannya dengan kondisi penyakit yang bersangkutan. Itu harus dijelaskan dengan baik ya, diagnosisnya, diagnosanya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, indikasi. Nah, indikasi ini juga harus dijelaskan dari pihak tenaga medis atau tenaga kesehatan. Nah, yang ketiga, tindakan pelayanan kesehatan itu dilakukan dan tujuannya apa? Misalnya terkait dengan operasi atau pembedahan, itu harus dijelaskan terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk langsung sudah ini buka baju ini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting harus dijelaskan terkait dengan risiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi dari tindakan itu. Nah, ini juga kadang diabaikan, tidak dijelaskan dari pihak tenaga medis atau tidak tenaga kesehatan kepada pasien. Kemudian hal yang lain juga harus dijelaskan terkait dengan alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Karena dalam pelayanan kesehatan itu kan biasanya tidak hanya satu tindakan, tapi ada choice biasanya, ada pilihan-pilihan yang bisa dijelaskan. Bahwa sebenarnya tindakan ini bisa saja tanpa operasi, misalnya harus ada pengobatan yang diberikan, tetapi pengobatan ini mungkin lebih lama, proses penyembuhannya,
Kemudian tingkat penyembuhannya mungkin hanya sekitar 50 atau 70%, agak berbeda kalau dilakukan misalnya pembedahan. Itu juga harus dijelaskan secara utuh atau komprehensif Bapak Ibu. Termasuk juga ada yang disebut dengan prognosis setelah memperoleh tindakan. Apa sih yang dimaksud dengan prognosis? Prognosis artinya peluangnya untuk sembuh. Karena jangan sampai kan ada penyakit ketika misalnya dilakukan tindakan tertentu, kemudian residif. Residif itu artinya dia berulang, dia kambuh lagi. Jadi bukan hanya dalam tinjauan pidana itu ada yang disebut dengan residivis, tapi dalam tinjauan dunia kesehatan atau medis ada juga penyakit yang bisa residif, bisa kambuh. Apa yang menyebabkan bisa kambuh? Banyak faktor misalnya. Itu juga harus dijelaskan kepada pasien secara utuh dan lengkap. Nah, setelah ini dijelaskan secara utuh dan lengkap, Bapak Ibu, baru kemudian pasien bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak tenaga medis atau tenaga kesehatan kalau misalnya masih ada hal-hal yang dianggap masih kurang. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan yang berbeda dan beragam sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Faisal, ada perawat misalnya di tempat tertentu yang tidak menjelaskan secara lengkap, secara utuh, bahkan mungkin tidak dijelaskan. Hmm. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau ini terjadi, apakah merupakan suatu bentuk school? Dalam bahasa hukum itu school, kesalahan, atau mungkin offset. Nah, tentu memang kesalahan, Pak. Kenapa kesalahan? Karena itu menjadi kewajibannya untuk disampaikan. Nah, kalau ditanya di mana diatur, nanti Bapak, Ibu sekalian bisa men-searching di Undang-Undang Kesehatan yang baru itu tepatnya di pasal 293 ya. 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan kewajiban para pihak itu untuk eh, sama-sama patuh terkait dengan informed consent itu. Nah, pertanyaan kemudian muncul, ada enggak implikasi hukumnya kalau kemudian itu tidak dilakukan? Nah, kita akan kembali yang pertama secara teori yang kita jelaskan tadi, bahwa syarat tindakan pelayanan kesehatan dianggap dia akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi dua syarat itu, lege artis dan informed consent. Sisa dilihat kemudian nanti Bapak Ibu, apakah dari bentuk kelalaiannya itu kemudian ada akibat yang ditimbulkan. Contoh misalnya luka berat atau meninggal dunia. Kalau ternyata dia menimbulkan luka berat atau meninggal dunia dari kelalaian yang tidak dilakukan itu kemudian, ini kita bicara dalam perspektif pidana dulu ya Bapak Ibu. Nah, tentu kita akan mengatakan ada tindakan yang dilakukan yang tidak sesuai dengan SPO, standar prosedur operasional, yang tidak sesuai dengan standar profesinya, yang tidak sesuai dengan standar pelayanannya. Kalau dia menimbulkan misalnya luka berat, tadi sudah kita sampaikan, kita sudah jelaskan sesuai dengan pasal 440 ayat 1 dan ayat 2, tentu ada ancaman pidananya 3 tahun dan 5 tahun. Denda 250 juta atau 500 juta rupiah. Kalau itu menimbulkan dampak kepada pasiennya. Kalau tidak menimbulkan dampak, tentu dari kelalaiannya ini Bapak Ibu, dia bisa berimplikasi kepada dua hal. Yang pertama dianggap sebagai pelanggaran disiplin karena tidak melaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional yang diatur. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mencoba melakukan kalau ternyata menimbulkan kerugian juga. Yang disebut dalam bahasa hukum itu onreh mati kedat. Ada perbuatan melawan hukum di situ. Karena ada ketentuan dan peraturan dalam undang-undang, dalam pasal 293 tadi tidak dilakukan. Bisa digugat dalam bentuk gugatan secara keperdataan. Ya, ganti rugi misalnya. Itu dari satu sisi ya yang dapat kita lakukan dalam berbagai. Makanya saya sering mengatakan tindakan yang dilakukan oleh profesi apapun termasuk dalam dunia kesehatan ini itu sangat berat implikasinya. Karena dia bisa berimplikasi pidana, bisa dia berimplikasi perdata, bisa dia berimplikasi pelanggaran disiplin atau kode etik profesi. Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada tadi disampaikan oleh Pak Faisal, bagi kita yang belajar hukum, Pak, terutama dalam pendekatan black letter of law, melihat bahwa hukum itu adalah seperangkat asas, norma dan aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, tentu kita akan mengatakan bahwa asas itu posisinya lebih tinggi dari norma, lebih tinggi dari aturan.
Nah, ada asas mengatakan begini, Pak. Lex specialis derogat legi generale. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus itu mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum. Kalau yang Bapak tadi jelaskan itu terkait dengan kelalaian, kalau masih menggunakan undang-undang yang baru, undang-undang yang lama yang eksis hari ini pasal 359, 360 KUHP. Kelalaian yang menyebabkan luka berat, pasal 359, dan kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia 359 dan 360 KUHP. Nah, itu kalau kita menggunakan asas hukum, terutama bagi kita yang belajar hukum, dan pasti akan ke sana arahnya ketika diproses secara hukum, sesuai dengan pasal 74 KUHP, bahwa kita akan menggunakan undang-undang yang sifatnya lex spesialis. Jadi menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi dia akan menggunakan pasal 440 ayat 1 dan ayat 2. Sisa dilihat apakah dia kelalaiannya menyebabkan luka berat atau dia menyebabkan terjadinya meninggal dunia atau kedisabilitasan dan sebagainya. Kemudian bagi kita yang belajar teori harus kita bedakan itu, Pak. School atau offset itu harus kita bedakan. Ada dua. School itu ada dua, Pak. Ada yang disebut dengan dolus, ada yang disebut dengan culpa. Dolus itu disebut dengan sengaja. Sengaja ada tiga, sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, dan dolus eventualis. Sengaja dengan kemungkinan. Nah, sementara kapan suatu perbuatan dikatakan dia dolus atau sengaja, dia harus memenuhi dua unsur, Pak. Ada yang disebut dengan willen dan wetten. Will dikehendaki, wetten artinya diketahui. Nah, rata-rata dalam dunia kesehatan itu kan tidak dikehendaki. Nah, dia tidak kehendaki. Dia lebih dominan terjadi dalam pengalaman saya secara empirik itu lebih banyak dia sifatnya kulpa, sifatnya dia lalai. Apa yang dimaksud dengan kulpa menurut teori, misalnya kalau kita menggunakan teorinya Simon atau Panhatun misalnya. Yang dimaksud dengan kulpa adalah tindakan atau perbuatan yang tidak cermat, yang tidak hati-hati, yang tidak mempertimbangkan risiko yang akan terjadi. Nah, apa parameternya dalam dunia kesehatan? Parameternya sederhana tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan pasal 291 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tidak sesuai dengan standar profesi, tidak sesuai dengan standar pelayanan, tidak sesuai dengan kebutuhan pasien, tidak sesuai dengan SPO-nya, Pak. Nah, itu bentuk kelalaian. Kalau dia tidak lakukan itu berarti dia lalai, Pak. Itu kata kuncinya. Pasti dia lalai itu kalau dia tidak penuhi. Jadi kalau Anda sebagai praktisi kesehatan ingin mendampingi kliennya atau mungkin ingin ya. Berarti ada culpa lata Sebentar yang dulu, Pak. Sebentar dulu. Cukup dulu ya, Pak, karena waktu. Ya. Ya. Jadi ada kulpa itu, Pak, ada dua kulpa, ada kulpa lata, ada kulpa lepis. Kulpa lata itu kulpa berat, kulpa lepis itu kulpa ringan. Nah, nanti Bapak searching di Google yang maha benar dan maha tahu, Google atau ChatGPT atau Meta AI. Iya, tapi baiknya percakapan kita sempitkan karena keterbatasan waktu, Pak. Sudah mau setengah 12. Saya harus memberikan materi di tempat lain. Saya sisakan ketidakpuasan untuk Bapak. Tidak apa-apa. Supaya ada kesempatan nanti di momen yang lain, Pak ya. Pak Faisal ya. Mohon maaf, Pak ya, karena waktu ini. Jadi itu, Pak. Jadi sebagian ahli mengatakan kalau dia culpa lepis itu yang sifatnya ringan, ya, itu tidak dapat dihukum. Tapi kalau culpa lata itu dihukum. Ya sebutlah misalnya di operasi tiba-tiba ketinggalan alatnya di dalam perut, Pak. Itu kan pernah terjadi tuh. Guntingnya, pinsetnya tertinggal atau mungkin kain khasnya tertinggal di dalam perut. Kemudian terjadi abses, infeksi, kemudian pasiennya meninggal itu kelalaian berat itu, Pak. Itu dihukum itu. Iya. Eh, Nantilah kita mudah-mudahan nanti Pak Ketua nanti ada sesi lain lagi kita kembangkan ya. Ya, Pak. Eh, saya tidak bisa menjawab semuanya, apalagi ya yang belum terjawab, tapi kayaknya sudah tercakupi semua ya penjelasan saya. Untuk sementara Pak Faisal ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab lebih Sebenarnya lengkap. ada pertanyaan lagi, Pak, terkait tadi pertanyaannya ketiga belum dijawab, Pak. Apa itu? Yang mana itu? Tadi bagaimana tadi ada seseorang yang melaporkan atau ingin Oh iya. Oke, yang Pak. ketiga. Oke, Pak. Ada pertanyaan yang ketiga. Bukan suami istri, kemudian hamil, Pak ya. Iya, Pak. Hamil ya.
kemudian Iya, tapi mau memang menggugurkan kandungan. pelakunya dari si istri yang ingin menggugurkan, tapi untuk meminta ganti rugi juga, tapi menggugurnya lewat jalur tadi, penguguran lewat jalur apa namanya, eh, kesehatan gitu kan. Tapi di situ menolak gitu kan. Apakah boleh Iya. diperbolehkan gitu? Oke Pak, pertanyaan bagus, hampir saya lupa. Ini terakhir pertanyaannya ya. Jadi dalam dunia medis, teorinya dulu saya bahas sebelum aturannya. Dalam Ya, dunia Pak. medis itu abortus yang tidak diperbolehkan disebut dengan abortus kriminalis. Jadi Hmm, abortus yang ada hubungannya dengan kriminal itu tidak boleh dilakukan. Jadi abortus yang untuk kepentingan medikal mentosa, untuk hmm, kepentingan menyelamatkan jiwa ibu dan anaknya, untuk kepentingan medis, itu diperbolehkan, Pak. hmm, Dalam tinjauan teori medis, dan rupanya di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru juga, saya lupa pasal berapa itu juga diperbolehkan, Pak. Cuma ada quote-nya, Pak, ada tambahannya dalam Undang Kesehatan yang baru. Itu dimungkinkan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Itu diperbolehkan. Jadi kepada mereka yang menjadi korban kekerasan seksual karena mungkin faktor umurnya yang bersangkutan belum matang, dalam hal ini belum cukup 18 tahun, dia bisa berdampak kepada kondisi tubuhnya yang belum siap, yang kedua kepada psikologisnya, psikisnya kepada anak perempuan ini yang hamil, itu dapat hmm. dipertimbangkan untuk digugurkan kandungannya. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang baru, itu dimungkinkan untuk dilakukan, Pak. Dengan catatan bahwa ada persetujuan dari pihak yang menjadi korban atau perempuannya. Tapi di luar itu, Pak, itu tidak boleh dilakukan. Itu tindakan kriminal itu. Kalau ada seorang tenaga medis, bidan atau perawat, berarti dia juga bagian daripada pelaku kriminal itu. Dan ada Oh, ancaman hukumannya tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan pasal 440. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya kalau ada lagi session yang disiapkan oleh Palu Hukum. Mungkin itu ya, Pak Faisal ya. ya, Pak. Ya, ya, mudah-mudahan Bapak tidak puas. Ketidakpuasan itu kita bisa membangun Sebenarnya tidak puas Pak diskursus ini Pak. lagi ke depannya. Sebenarnya tidak puas tadi mengenai tadi terkait kulpa. Menurut pendapat Schaffmeister and Kaiser dalam Ya, bukunya Heiser ya. iya, itu Ya, ada dua kulpa sebenarnya. Kulpa lata yang disadari atau istilah hukumnya disebut conscious yang ya, artinya kelalaian disadari tadi si dia tahu, pelaku ya dia kan tahu. yang orang sadar akan resiko Iya, tetapi berharap akibat buruk tidak terjadi. Contohnya tadi iya. sembrono, rohlos atau Ya, lalai, ya, ya. onak Nos. zam, onak zam tadi lalai dan tidak acuh. Ya Mm-mm. itu tadi karena pelaku tadi mengabaikan suatu kelalaian yang memang mereka disadari itu kan. Sehingga itu tadi perbuatannya sudah jelas-jelas melawan hukum. Yang kedua ada culpa lata yang tidak disadari atau lalai unconscious. Artinya apa? Kelalaian tidak disadari, yakni seseorang seyogianya harus sadar dengan resiko tadi, tapi mereka apa? Karena tadi kurang dewasa ataupun kurang mengedepankan akal pikirannya sehingga apa? Itu dianggap biasa gitu kan. Ah, nggak apa-apa biasa menggugurkan kandungan gitu kan. Padahal itu resikonya sangat tinggi Iya, terhadap iya. kesehatan dianya ataupun orang lain. Tetapi apa? Tidak demikian itu. Karena apa? Di situ kurang berpikir atau istilah Iya, hukumnya disebut dengan onaldenkahan onaldenkahan atau kurang berpikir dalam berpikir secara resiko dampaknya selanjutnya. Yang kedua apa? Lengah. Onop onop leden itu iya, lengah. iya, Karena iya. dengan kelalaian lengah itu yang menyebabkan suatu mereka tertimbul suatu resiko. Karena apa? Tadi kulpa yang tidak disadari karena mereka lengah, tidak berpikir secara hati-hati, kurang patut, kurang teliti, hati-hati sehingga apa? Menimbulkan suatu dampak tadi apa namanya? Ya. Apa namanya? Perbuatan melawan hukum tadi, Pak. Oke, Itu, Pak. oke Terima Pak. kasih, Pak. Ya, makasih Pak Faisal sudah menyampaikan argumen yang dilihat dari referensinya tadi. Silakan. Saya tidak boleh membatasi itu. Yang jelas memang dalam nuansa percakapan akademis seperti ini, siapapun boleh menyampaikan pendapatnya, Pak. Bebas itu. Ya, Nah, Pak. yang penting berbasis kepada yang pertama teori, yang kedua berbasis kepada regulasi atau aturan. Nah, di luar itu kan pendapat.
kalau tidak berbasis dengan itu, dan itu sah-sah saja saya kira. Jadi saya kira kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, bahwa kalau kita berbicara terkait dengan kulpa dalam bahasa sederhana itu adalah bentuk kelalaian. Kelalaian itu dipahami bahwa tidak hati-hati, tidak cermat, tidak memperhitungkan risiko yang akan terjadi. Dalam tinjauan teori, beberapa ahli memberikan penekanan yang berbeda. Simon, Panhatun, termasuk referensi tadi yang disampaikan bahwa kulpa itu ada dua, ada kulpa lata, ada kulpa lepis. Kulpa lata dibagi lagi menjadi dua, ada kulpa yang sifatnya memang dia ketahui terkait dengan apa yang dia lakukan, tetapi ada juga yang memang lengah, ceroboh, dan sebagainya itu. Tapi Nah, sadari. iya, tetapi dalam dunia medis ketika kita konversi sebenarnya untuk bisa mengukurnya itu adalah yang disebut dengan lege artis. Nah, jadi lege artis itu mengukurnya apakah dia sesuai dengan standar profesinya atau tidak, Iya, iya, apakah dia sesuai dengan standar pelayanannya atau tidak, apakah dia sesuai dengan SPO-nya atau tidak, apakah sesuai dengan kebutuhan pasien atau tidak. Kalau itu tidak sesuai, berarti dia lalai itu, Pak. Apapun iya, bentuknya pasti dia lalai. Sisa diuji nanti apakah dia dapat diperberat atau tidak dengan bahasa tadi, dengan teori itu tadi. Apakah dia sadari atau tidak? Apakah dia pahami atau tidak? Nah, itulah tugasnya nanti dalam pengalaman saya sebagai penyidik untuk bisa mengelaborasi. Jangan sampai dia sudah tahu tapi dia paksakan. Ada hal-hal tertentu sebenarnya saya ingin bicara di forum ini, tetapi sifatnya memang harus dijaga kerahasiaan itu karena ada hubungannya dengan profesi atau privat seseorang, Pak. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih ya, Pak Faisal ya. Ya, iya Pak, ya Pak. sama-sama Pak. Saya Begitu kira juga Pak. demikian Ibu Moderator. Saya tidak bisa lagi agak berlama-lama. Mohon maaf sekali lagi karena ada juga kewajiban yang lain. Saya harus memberikan materi di tempat yang lain di kampus. Saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ingin mengutip ungkapan bijak dari salah seorang ahli hukum bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bisa memahami dan mengayomi bukan hanya santuan di istananya, tetapi juga sanjelata di gubuknya. Jadi hukum itu harus equal. Dalam bahasa kita yang sering kita dengar, equality before the law atau equal justice under law. Jadi tangan dan jemari hukum itu harus bisa menjangkau semuanya tanpa harus melihat perbedaan status sosialnya. Saya kira itu saja, Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau umur kita panjang, mudah-mudahan kita dapat bersua lagi kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Pak. Boleh stay sebentar untuk sesi foto bersama. Boleh ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dua pertanyaan tadi adalah sebagai penutup kita pada hari ini, karena mengingat bahwa narasumber kita juga punya kesibukan di waktu berikutnya. Untuk yang tidak sempat bertanya, nanti bisa sampaikan saja pertanyaannya ke grup diskusi agar kita bisa berdiskusi bersama. Nah, sebelum menutup agenda kita pada hari ini, boleh kepada Bapak Ibu sekalian yang belum menyalakan kamera, untuk menyalakan kameranya agar kita bisa memulai sesi foto bersama. Baik, saya hitung mundur. Kita formal dulu. 3. Sebentar Bu. Sebentar Bu. Oke. Sebentar dulu. Boleh. Maaf. Oke. Sudah siap, Pak Dokter? Belum. Ini gangguan ini di tempat saya. Sebentar sekali lagi Bu ya. Oke, Baik, saya silakan. teman-teman. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Saya selaku moderator hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulusnya. Dan seru sekali diskusi pada hari ini karena semuanya pada aktif ya. Dan juga saya mohon maaf karena tidak bisa ibaratnya membantu Bapak untuk menjawab pertanyaan juga.
Serta saya selaku moderator mewakili seluruh panitia Palu Hukum Indonesia mengucapkan mohon maaf yang setulusnya apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu di perjumpaan berikutnya. Kepada Pak Dokter, terima kasih atas waktunya Iya, dan saya pamit ya. mohon maaf juga atas segala kehilapan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu ya, saya pamit.